Selamat datang kembali sahabat cerita Shanum. Sahabatku, biarkan mata Anda tertuju pada kata-kata ini. Rasakan getaran halus namun kuat merambat di kulit Anda. Tidak, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di sini. Sebuah peristiwa yang telah ditata dengan cermat, khusus untuk Anda, tepat di momen ini. Seolah-olah ada sebuah naskah tak terlihat yang kini terungkap, mengumumkan sebuah kebenaran besar. Ya, Anda sedang memasuki titik balik dalam hidup Anda. Inilah saatnya di mana kekosongan berubah menjadi kelimpahan, kebimbangan menjadi kepastian, dan kegagalan menjadi kemenangan yang luar biasa. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan bagaimana energi ini mulai menyatu dengan diri Anda. Alam semesta telah mendengar panggilan jiwa Anda, dan kini ia sedang bersiap untuk memberikan apa yang telah lama Anda dambakan. Namun, sebelum arus perubahan ini mengalir lebih deras, ada satu langkah penting yang harus Anda ambil. Tekan tombol suka pada video ini sekarang juga. Biarkan gelombang transformasi ini menyebar melampaui layar Anda, mencapai mereka yang juga dipilih untuk mengalami kebangkitan luar biasa ini. Pastikan Anda sudah subscribe channel Cerita Shanum agar setiap pesan penting ini tetap ada dalam genggaman Anda dan selalu hadir di saat yang tepat. Jangan lupa, ketik juga angka 99 di kolom komentar. Ini bukan sekadar angka, tapi sebuah simbol. Dengan mengetiknya, Anda secara diam-diam mengirimkan sinyal kepada alam semesta bahwa Anda sepenuhnya siap menerima berkat dan keajaiban yang telah disiapkan untuk Anda. Dan terakhir, biarkan video ini terus berulang. Biarkan setiap pemutaran menanamkan energi positif dalam pikiran Anda, memenuhi hati Anda dengan keyakinan bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Rasakan beban keraguan perlahan menghilang, karena alam semesta sedang bekerja untuk Anda. Dan tak lama lagi, Anda akan menyaksikan keajaiban itu terwujud di hadapan mata Anda. Bab 1. Getaran perubahan yang tak terelakkan. Bayangkan kilat menyambar dari langit cerah, tanpa awan badai di sekitarnya. Hanya kilatan tiba-tiba yang membuat Anda terpaku, berkedip tak percaya. Begitulah cara perubahan besar sering terjadi, mendadak, tampaknya muncul entah dari mana. Namun penuh dengan ketepatan waktu yang kosmis. Satu saat, hidup Anda terasa biasa saja, masih berjuang dengan masalah keuangan yang sama. Namun di saat berikutnya, Anda mulai menangkap bisikan peluang yang membuat jantung berdegup lebih kencang. Seakan-akan alam semesta telah menekan tombol rahasia untuk Anda, dan sesuatu yang dulu tampak mustahil kini perlahan terwujud. Ada kegelisahan dalam diri Anda, perasaan bahwa kenyataan tidak sekeras yang selama ini Anda kira. Mungkin Anda pernah berdiri dalam antrean panjang di bank, menatap saldo rekening yang terus menipis, atau menghela napas saat melihat laporan keuangan bulanan. Beban tagihan, utang yang terus menghantui, dan ketakutan bahwa Anda tidak cukup beruntung untuk keluar dari situasi ini mungkin terasa seperti jerat yang tak terlepas. Namun, diam-diam, sebuah energi baru mulai terkumpul, tak terlihat tapi kuat, seperti listrik statis yang mengisi udara. Anda mungkin pernah melihat tanda-tanda kecil, cek tak terduga yang datang di saat tepat, teman yang memperkenalkan peluang investasi yang menarik, atau dorongan dalam mimpi yang terus mengingatkan Anda untuk tidak menyerah. Getaran perubahan ini seringkali semakin cepat saat Anda mendekati terobosan besar. Ironisnya, kesulitan sering menjadi pemicu utama. Mereka membuat Anda lebih peka terhadap peluang yang mungkin Anda abaikan di masa-masa nyaman. Kadang-kadang, rasa sakit hati atau kekecewaan yang mendalam justru membuka mata Anda terhadap kemungkinan yang dulu tak terlihat. Anda bukan sedang hancur. Anda sedang disesuaikan ulang. Alam semesta selalu bekerja menciptakan ulang segalanya, mengubah rasa sakit menjadi kunci untuk membuka pintu kekayaan dalam bentuk yang tidak pernah Anda bayangkan, melalui inovasi, kolaborasi tak terduga, atau keberuntungan yang melawan logika. Penting untuk memahami bahwa uang bukan sekadar angka, ia adalah energi.
Bayangkan alirannya seperti arus yang paling kuat mengarah kepada mereka yang siap untuk menyalurkannya dengan cara yang bermakna. Jika Anda terus berpegang pada narasi lama, bahwa uang selalu sulit didapat, tanpa sadar Anda membangun bendungan yang menghalangi arus itu. Inilah mengapa terkadang alam semesta mengatur ujian untuk memecahkan batasan tersebut, menggeser perspektif Anda, hingga akhirnya Anda membuka pintu air. Dan ketika pintu itu terbuka, uang bisa mengalir ke dalam hidup Anda dengan kecepatan luar biasa. Mungkin dalam bentuk ide bisnis yang menguntungkan, kemitraan yang berharga, atau bahkan keberuntungan yang tiba-tiba datang. Faktor lain yang tak kalah penting adalah kesediaan Anda untuk beradaptasi. Kemakmuran tidak melekat pada struktur yang kaku. Ia mencari pergerakan dan pertumbuhan. Jika Anda bersedia belajar keterampilan baru atau mengubah pendekatan bisnis Anda mengirimkan sinyal ke alam semesta bahwa Anda siap untuk berkembang. Alam semesta mendengar sinyal itu dan meresponsnya. Peluang tiba-tiba muncul. Orang-orang datang dengan sumber daya atau saran yang tepat pada waktu yang pas. Mungkin Anda merasa semua ini terjadi secara kebetulan, tetapi di balik layar ada orkestrasi kosmis yang menyatukan kejadian-kejadian ini untuk keuntungan Anda. Pikiran Anda mungkin masih meragukan apakah perubahan besar ini nyata atau sekadar harapan kosong. Itu wajar, karena bertahun-tahun stagnasi finansial bisa membentuk pola pikir skeptis. Namun, pikirkan bagaimana hidup bisa berubah dalam sekejap. Orang memenangkan lotre, pengusaha yang tak dikenal menjadi miliarder dalam waktu singkat, atau properti lama tiba-tiba meroket nilainya. Kisah-kisah ini bukan sekadar dongeng di tabloid, tetapi bukti nyata bahwa hal yang tampaknya mustahil bisa menjadi kenyataan saat energi dan waktu selaras. Perbedaannya bagi Anda adalah bahwa saat ini, keselarasan kosmis Anda sedang mencapai puncaknya. Banyak yang telah berjalan di jalur ini sebelumnya dan mereka sering menggambarkan momen ketika mereka bangun di suatu pagi dengan perasaan bahwa segalanya telah berubah menjadi lebih baik. Sensasi perubahan ini bisa terasa secara fisik, seperti kesemutan di tangan, getaran di ulu hati, atau optimisme yang tak dapat dijelaskan. Anda mungkin menyadari bahwa detak jantung Anda berdetak lebih cepat saat memikirkan keuangan, bukan karena kecemasan, tetapi karena rasa percaya diri yang baru. Teman-teman mungkin mulai melihat perbedaan pada diri Anda, lebih santai, lebih bersemangat. Bahkan selera musik, cara berpakaian, atau rutinitas harian Anda bisa berubah. Seolah-olah seluruh diri Anda sedang bersiap untuk menampung aliran kekayaan yang lebih besar. Penting untuk menghargai setiap tanda kecil yang muncul di sepanjang jalan. Artikel acak yang memicu ide bisnis, percakapan yang mengarah pada peluang sampingan, atau mimpi yang memberi petunjuk tentang langkah selanjutnya. Mengabaikan tanda-tanda ini sebagai kebetulan belaka akan menjadi kesalahan besar. Tanda-tanda ini adalah petunjuk dari alam semesta, mengarahkan Anda ke perubahan keuangan yang besar. Mengikutinya membutuhkan keberanian, tetapi risikonya jauh lebih kecil dibandingkan hadiah yang menanti. Kehidupan di mana stres tentang uang menghilang, digantikan oleh ambisi kreatif dan kemurahan hati. Jadi, biarkan kilatan petir itu membangunkan Anda. Anda tidak terjebak dalam lingkaran finansial yang membosankan. Anda sedang berdiri di ambang transformasi, dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari diri Anda sendiri, yang bersorak mendukung Anda. Siklus baru ini bukan tentang sekadar bertahan atau melangkah hati-hati. Ini tentang melompat ke dimensi baru di mana kelimpahan bukan hanya impian, tetapi bagian dari keseharian Anda. Biarkan kenyataan ini meresap dalam diri Anda, bangkitkan semangat Anda, dan dorong Anda untuk melangkah ke fase berikutnya dalam hidup, di mana frasa kesuksesan dalam semalam bisa menjadi kenyataan yang Anda alami sendiri. Bab 2. Perubahan besar dalam garis waktu Anda. Bayangkan diri Anda hidup di alam semesta dengan banyak jalur, di mana setiap jalur mewakili garis waktu yang berbeda dalam hidup Anda. Di satu jalur, Anda tetap menjalani kehidupan seperti biasa, dengan kekhawatiran, pola, dan hasil yang sama. Namun, di jalur lain, kekayaan, kepercayaan diri, dan peluang mengelilingi Anda seperti badai keberuntungan.
jalur-jalur paralel ini bukan sekadar fantasi. Ini adalah kemungkinan nyata. Saat ini, ada kekuatan tak terlihat yang sedang mendorong Anda menuju jalur di mana segalanya berubah secara drastis, membawa Anda ke dunia kemudahan finansial yang dulu terasa mustahil. Awalnya, perubahan ini mungkin terasa samar. Anda mungkin merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam rutinitas harian Anda, seolah-olah setiap jam membawa kemungkinan baru. Tugas-tugas yang dulu terasa melelahkan kini terasa lebih ringan. Orang-orang baru yang Anda temui membawa perspektif segar, dan tiba-tiba Anda mulai memikirkan ide-ide bisnis atau proyek kreatif yang sebelumnya tak pernah berani Anda bayangkan. Rasanya seperti ada yang membimbing Anda, meskipun Anda tidak bisa menjelaskan siapa atau apa yang mengarahkan langkah Anda. Jangan salah, ada energi di luar jangkauan indera Anda yang sedang bekerja, menyusun perubahan besar dalam garis waktu Anda. Salah satu tanda perubahan ini adalah runtuhnya hambatan emosional yang selama ini membelenggu Anda. Mungkin Anda pernah merasa malu berbicara tentang uang. Bisa jadi Anda tumbuh dengan keyakinan bahwa kekayaan itu tidak etis, atau bahwa menginginkan lebih adalah hal yang egois. Mungkin Anda takut sukses karena khawatir akan dihakimi atau dikhianati. Tapi dalam garis waktu yang baru ini, belenggu mental itu mulai menghilang. Anda menyadari bahwa uang bukanlah baik atau buruk. Ia hanyalah alat yang memperbesar siapa diri Anda. Jika Anda menggunakannya untuk kebaikan, ia menjadi sarana untuk meningkatkan kehidupan banyak orang. Pemahaman ini mengubah pola pikir Anda, membebaskan Anda untuk mengejar kekayaan tanpa rasa bersalah. Kadang-kadang, Anda mungkin mengalami deja vu, merasakan seolah-olah Anda sudah menjalani potongan-potongan dari pengalaman baru ini sebelumnya. Kilasan ini bisa muncul dalam mimpi yang terasa sangat nyata, atau dalam lamunan yang lebih mirip firasat. Awalnya, Anda mungkin mengabaikannya sebagai angan-angan belaka. Namun, semakin Anda selaras dengan perubahan ini, semakin sering dan nyata pengalaman ini terjadi, memperkuat keyakinan Anda bahwa sesuatu yang luar biasa memang sedang terjadi. Bersamaan dengan itu, Anda mulai melihat lebih banyak kebetulan yang berhubungan dengan uang dan kesuksesan. Mungkin Anda tanpa sengaja mendengar seseorang membicarakan konsep bisnis yang sama dengan yang sedang Anda pikirkan. Atau seorang teman mengirimkan tautan tentang investasi yang sesuai dengan minat baru Anda. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah tanda-tanda dari alam semesta yang mendorong Anda untuk terus maju. Mengabaikan tanda-tanda ini hanya akan memperlambat langkah Anda menuju jalur yang lebih beruntung. Anggaplah setiap tanda sebagai dorongan lembut dari tangan tak terlihat yang memastikan Anda tidak terjebak dalam pola lama. Namun, perubahan garis waktu ini seringkali menuntut Anda untuk melepaskan beban lama. Orang-orang atau situasi yang tidak lagi selaras dengan energi baru, Anda mungkin mulai menjauh. Kehilangan teman lama yang tidak mendukung pertumbuhan Anda, atau meninggalkan pekerjaan yang dulu terasa aman, tetapi kini mengekang potensi Anda, bisa terasa menyakitkan. Tapi perpisahan ini membuka ruang bagi peluang yang lebih besar dan lebih baik. Ibarat memangkas pohon agar bisa menghasilkan buah yang lebih kaya. Jika Anda terus bertahan pada keterikatan lama, Anda justru menghambat pertumbuhan yang Anda idamkan. Salah satu elemen penting dalam memanfaatkan perubahan ini adalah citra diri Anda. Alam semesta merespons keyakinan Anda tentang diri sendiri. Jika di dalam hati Anda merasa tidak pantas mendapatkan kekayaan, atau berpikir bahwa kesuksesan hanya untuk orang lain, Anda tanpa sadar menghalangi datangnya keberlimpahan. Mengubah cara Anda berbicara pada diri sendiri adalah alat yang sangat kuat. Bahkan, afirmasi sederhana seperti "Saya layak mendapatkan kelimpahan" atau "Saya magnet bagi kekayaan" dapat mengubah pola pikir bawah sadar Anda. Ketika pola pikir ini mulai selaras dengan garis waktu baru Anda, menerima dan mempertahankan kekayaan yang datang pun akan menjadi jauh lebih mudah. Perubahan ini juga membawa daya tarik yang melampaui sekadar finansial. Kesempatan istimewa muncul tiba-tiba.
undangan ke acara eksklusif, pertemuan sosial dengan orang-orang yang bisa membuka jalan bagi kemakmuran Anda. Ini bukan sekadar keberuntungan, tetapi refleksi dari perubahan internal Anda. Ketika Anda percaya bahwa Anda mampu sukses, Anda memancarkan aura keberhasilan yang menarik aliansi yang mendukung pertumbuhan Anda. Peluang bisnis, proyek kreatif, bahkan kegiatan filantropi bisa tiba-tiba menghampiri Anda, memperluas pengaruh Anda, dan meningkatkan rasa tujuan hidup Anda. Namun, ada satu hal yang harus Anda waspadai, jangan sampai terlena. Ketika keberkahan mulai berdatangan, mudah untuk merasa terlalu santai dan menganggap keberuntungan ini akan terus berlangsung selamanya. Tapi momentum adalah kekuatan hidup yang perlu dijaga dengan tindakan yang konsisten. Jika Anda memulai proyek baru, teruslah mengasah dan berinovasi. Jika Anda berinvestasi, teruslah belajar tentang pasar. Jika Anda membangun merek atau bisnis, jaga keaslian dan etika kerja Anda. Dalam garis waktu ini, usaha setengah hati dan jalan pintas yang curang akan cepat berantakan. Alam semesta sedang menyusun jalan Anda, tetapi Anda tetap harus hadir dengan kesungguhan setiap hari. Akan ada orang-orang yang meragukan perubahan Anda. Beberapa mungkin mempertanyakan bagaimana Anda bisa melonjak maju sementara mereka masih terjebak. Bahkan, ada yang menyebut kesuksesan Anda sebagai kebetulan atau kesombongan. Disinilah kerendahan hati menjadi jangkar Anda. Ingatlah bahwa perubahan ini terjadi bukan hanya karena campur tangan semesta, tetapi juga karena kesiapan Anda untuk beradaptasi. Tetaplah rendah hati, bagikan pengalaman Anda kepada mereka yang terbuka untuk belajar, dan gunakan sumber daya Anda untuk kebaikan bersama. Alam semesta menyukai kedermawanan, terutama dari mereka yang telah diberkahi. Ketika Anda menjadi saluran bagi keberkahan, bukan sekadar penimbun, kapasitas Anda untuk mempertahankan dan memperluas kemakmuran pun semakin besar. Pada akhirnya, suatu hari Anda akan bangun dan menyadari bahwa realitas Anda telah berubah sepenuhnya. Garis waktu lama yang penuh dengan perjuangan finansial dan keterbatasan akan terasa seperti kenangan samar dari kehidupan yang dulu. Anda akan menghadapi uang dengan kemudahan yang dulu terasa mustahil. Percakapan Anda akan dipenuhi oleh pertumbuhan, inovasi, dan berbagi keberlimpahan. Rekening bank Anda, bisnis yang berkembang, serta lingkaran sosial yang penuh dengan individu yang berdaya akan menjadi bukti nyata bahwa perubahan ini bukan sekadar mimpi, tetapi takdir yang Anda masuki. Singkatnya, perubahan besar dalam garis waktu Anda bukanlah keberuntungan semata. Ini adalah hasil dari kesiapan batin dan orkestrasi ilahi. Dengan memperhatikan tanda-tanda, melepaskan keterikatan lama, dan membentuk citra diri yang ramah terhadap kekayaan, Anda membuka gerbang menuju cara hidup yang benar-benar baru. Meskipun tantangan pasti ada, jalannya sudah jelas. Anda sedang meninggalkan siklus yang membatasi dan melangkah menuju masa depan yang melampaui batasan lama Anda. Jadi, tetaplah peka terhadap petunjuk yang halus. Percayalah pada intuisi Anda, dan bersiaplah. Lompatan besar dalam perjalanan finansial Anda sudah di depan mata. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti arus yang telah disiapkan oleh alam semesta untuk Anda. Bab 3. Alam keberuntungan tak terduga. Bayangkan sebuah meja perjamuan mewah yang terletak di taman tersembunyi, diterangi cahaya lampu keemasan, dipenuhi hidangan lezat yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Sekarang bayangkan Anda diundang ke pesta ini. Namun, selama ini, Anda entah tidak menerima undangannya atau menganggapnya sebagai surat sampah. Tiba-tiba, Anda sadar bahwa undangan itu nyata, meja telah disiapkan, dan ada kursi dengan nama Anda di sana. Itulah yang terjadi ketika Anda melangkah ke dalam alam keberuntungan tak terduga. Kesadaran mendadak bahwa kekayaan dalam berbagai bentuk, seperti uang, peluang, dan situasi menguntungkan, telah dipersiapkan untuk Anda. Namun, hanya jika Anda mau menerimanya. Salah satu alasan keberuntungan ini sering tersembunyi adalah karena mereka membutuhkan pola pikir tertentu agar bisa terwujud. Anda mungkin pernah mendengar pepatah, ketika murid siap, guru akan muncul. Hal yang sama berlaku untuk keberuntungan. Ketika Anda siap secara mental dan emosional untuk menerima kelimpahan, ia akan muncul.
seringkali dalam bentuk yang tidak Anda duga. Mungkin Anda tiba-tiba mewarisi properti dari kerabat jauh yang hampir tidak Anda kenal. Atau Anda menemukan hibah langka yang sepenuhnya mendanai proyek impian Anda. Mungkin juga ide bisnis yang selama ini hanya sekadar iseng tiba-tiba menjadi viral. Saat itu terjadi, Anda akan merasakan sensasi mendebarkan. Menemukan pintu yang sebelumnya tidak Anda sadari, dan kini bukan hanya terbuka, tetapi lebar menyambut Anda. Mengapa keberuntungan ini sering datang secara tiba-tiba dan tidak terduga? Alam semesta senang dengan kejutan dan spontanitas. Ini menjaga Anda tetap rendah hati dan fleksibel. Jika Anda bisa memprediksi dengan pasti bagaimana dan kapan kekayaan akan datang, Anda mungkin akan mencoba mengontrol prosesnya. Dan mungkin justru menghambat aliran alami rezeki tersebut. Ketidakpastian juga menguji kemampuan Anda untuk percaya. Jika Anda bisa menerima kenyataan bahwa hal-hal baik bisa datang tanpa harus Anda paksakan, Anda akan selaras dengan prinsip kosmik bahwa berkat lebih sering datang dengan cara diterima, bukan dikejar. Bisakah Anda meminta keberuntungan ini secara spesifik? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Anda bisa menetapkan niat, misalnya membayangkan jumlah penghasilan tertentu atau merancang tujuan finansial besar, tetapi alam semesta mungkin merespons dengan cara yang berbeda. Misalnya, Anda berfokus pada kenaikan gaji yang besar di pekerjaan Anda. Namun, alih-alih mendapat promosi, Anda justru mendapatkan ide bisnis sampingan yang ternyata menghasilkan pendapatan lebih besar dari gaji yang Anda impikan. Atau, Anda berharap bisa menarik investor untuk proyek Anda, tetapi justru sebuah organisasi filantropi datang dan menawarkan dana yang Anda butuhkan. Dengan kata lain, apa yang Anda inginkan mungkin bisa dipengaruhi oleh niat Anda, tetapi bagaimana cara mendapatkannya tetap menjadi misteri yang dikuasai oleh kreativitas kosmik. Menariknya, keberuntungan yang tak terduga seringkali datang secara beruntun, bukan sebagai kejadian tunggal. Begitu Anda membuka diri terhadap satu keberuntungan, seolah-olah rantai reaksi mulai menyala. Misalnya, Anda mendapatkan kontrak kerja yang tidak hanya membayar dengan baik, tetapi juga mengenalkan Anda pada klien-klien baru yang membawa proyek lebih besar. Atau, satu investor yang tertarik dengan bisnis Anda menarik perhatian investor lain, menciptakan efek domino yang luar biasa. Karena itu, cara Anda merespons keberuntungan pertama sangatlah penting. Jika Anda menyambutnya dengan rasa syukur, mengelolanya dengan bijak, dan menggunakannya untuk pertumbuhan diri atau membantu orang lain, Anda menciptakan resonansi yang menarik lebih banyak keberuntungan. Namun, berhati-hatilah. Keberuntungan besar bisa menarik orang-orang yang ingin memanfaatkannya. Anda mungkin tiba-tiba dihubungi oleh kenalan lama yang ingin meminjam uang, atau bertemu penjual licik yang mencoba meyakinkan Anda untuk berinvestasi dalam hal-hal yang meragukan. Dalam situasi ini, intuisi Anda sangatlah penting. Alam semesta mungkin mengirimkan peringatan melalui firasat atau kebetulan yang terasa aneh. Dengarkan tanda-tanda tersebut, karena alam semesta ingin Anda menjadi kaya, tetapi juga bijaksana. Salah satu aspek yang sering diabaikan dalam menerima keberuntungan adalah kesiapan emosional. Uang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperjelas kondisi batin seseorang. Jika Anda menyimpan kemarahan atau trauma yang belum terselesaikan, kekayaan mendadak bisa memperburuknya. Misalnya, jika Anda terbiasa menghabiskan uang untuk mengisi kekosongan emosional, keberuntungan besar bisa mempercepat kebiasaan itu hingga akhirnya membawa penyesalan. Inilah alasan mengapa banyak pemenang lotre kehilangan kekayaan mereka dalam beberapa tahun. Alam semesta seringkali menahan kekayaan besar hingga ia merasa Anda bisa mengelolanya dengan bijak. Ini bukan bentuk hukuman, melainkan perlindungan. Anda bisa mempercepat kesiapan Anda dengan mulai membangun disiplin finansial dalam skala kecil, seperti menganggarkan, menabung, dan belajar tentang manajemen keuangan. Jika Anda menunjukkan bahwa Anda adalah pengelola yang baik, Anda menciptakan energi yang menyatakan,
saya siap menerima lebih banyak. Ditambah dengan hati yang terbuka, yang menghargai kemurahan hati dan mendukung tujuan yang bermakna. Kesiapan Anda menjadi sinyal kuat yang membuat alam semesta mempercepat aliran keberuntungan menuju Anda. Keberuntungan tak terduga memberi Anda kesempatan untuk beralih dari pola pikir kekurangan ke pola pikir kelimpahan. Mungkin Anda bisa membiayai pendidikan seseorang atau membantu panti asuhan lokal. Memberi dari tempat kelimpahan bukan hanya memperkaya orang lain, tetapi juga memperkuat posisi Anda sebagai saluran kebaikan. Uang adalah energi, dan ia ingin terus mengalir. Jika Anda menjadi pusat yang mendistribusikan kekayaan secara konstruktif, alirannya akan semakin kuat, bukan mengering. Inilah alasan mengapa beberapa orang yang dermawan terus-menerus makmur, karena mereka tidak menahan berkat, tetapi membiarkannya mengalir. Jika selama ini Anda menganggap diri sebagai seseorang yang selalu berjuang, tiba-tiba menjadi beruntung atau kaya bisa terasa aneh. Teman mungkin bersikap berbeda, masyarakat bisa menilai Anda, dan Anda mungkin takut kehilangan diri sendiri. Namun, identitas sejati Anda tidak bergantung pada saldo rekening Anda. Jika nilai-nilai Anda adalah kebaikan, kreativitas, dan pertumbuhan, maka kekayaan hanya akan memperkuatnya, bukan mengubahnya. Periksa diri Anda secara berkala dan tanyakan, apakah pilihan saya masih mencerminkan nilai-nilai inti saya? Jika jawabannya ya, maka kekayaan bukanlah ancaman, melainkan alat kebebasan. Pada akhirnya, alam keberuntungan tak terduga adalah tempat di mana logika bertemu keajaiban. Anda memasukinya bukan dengan memaksa peristiwa terjadi, tetapi dengan menyelaraskan niat Anda, mempercayai proses yang lebih besar, dan mempersiapkan diri secara emosional serta praktis untuk menerima hadiah yang telah disiapkan untuk Anda. Tetaplah waspada, bukalah hati, dan perhatikan bagaimana pintu-pintu yang tak pernah Anda sadari tiba-tiba terbuka, mengundang Anda ke dalam perjalanan finansial dan spiritual yang luar biasa. Bab 4. Jembatan menuju kemakmuran tanpa batas. Bayangkan sebuah keajaiban arsitektur, sebuah jembatan indah yang membentang di atas jurang luas, menghubungkan tempat Anda berdiri saat ini dengan tanah yang penuh kekayaan dan peluang tanpa batas. Jembatan itu adalah metafora untuk perjalanan yang akan Anda tempuh. Perjalanan yang mengubah kerja keras sehari-hari dan impian menjadi kesuksesan finansial yang nyata. Di satu sisi, ada kehidupan Anda sekarang dengan rutinitas dan keterbatasannya. Di sisi lain, ada dunia di mana rekening bank Anda bukan lagi sumber stres, melainkan bukti dari potensi Anda yang terus berkembang. Jembatan ini tidak muncul begitu saja dalam semalam. Ia dibangun secara perlahan oleh sekutu semesta Anda, satu persatu, setiap kali Anda berani bermimpi melampaui keadaan saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk menyeberanginya? Melakukan itu membutuhkan perubahan cara berpikir. Anda tidak bisa membawa semua keraguan dan pola lama, karena itu hanya akan memberatkan langkah Anda. Seperti mencoba berjalan maju sambil menyeret jangkar yang berat. Maka, sebelum melangkah ke atas jembatan itu, Anda mungkin secara alami mulai melepaskan keyakinan yang membatasi. Seperti anggapan bahwa uang selalu langka, atau bahwa kesuksesan hanya untuk orang-orang tertentu. Anda mulai melepaskan kecemasan yang selama ini membuat Anda takut mengambil langkah besar. Proses ini mungkin terasa seperti guncangan batin, tetapi itu perlu. Di sisi lain jembatan, kemakmuran tidak memiliki ruang untuk pemikiran seperti saya tidak bisa, saya tidak layak, atau sudah terlambat. Salah satu hal yang mungkin mengejutkan Anda adalah bagaimana lingkungan mulai bekerja sama begitu Anda berkomitmen untuk menyeberang. Bayangkan, Anda ingin mengembangkan bisnis sampingan menjadi usaha penuh waktu. Setelah Anda benar-benar memutuskan untuk melakukannya, tiba-tiba Anda mulai melihat peluang. Seseorang yang hampir tidak Anda kenal menawarkan bimbingan. Email acak membawa Anda ke alat yang dapat menyederhanakan operasi bisnis Anda. Atau teman lama tiba-tiba muncul dengan wawasan atau modal untuk diinvestasikan.
Secara individu, kejadian ini tampak kecil, tetapi secara keseluruhan, semuanya membentuk gelombang dukungan yang sebelumnya tidak terlihat. Mengapa ini terjadi? Karena sekarang Anda sudah melihat jembatan itu, dan semesta merespons dengan membuka jalan. Saat Anda semakin dekat dengan kemakmuran sejati, godaan untuk mundur bisa muncul. Ini terdengar aneh, tetapi terkadang kemungkinan untuk benar-benar sukses lebih menakutkan daripada tetap berada di kondisi biasa. Pikiran Anda mungkin mulai menciptakan skenario terburuk. Bagaimana jika saya gagal di depan semua orang? Bagaimana jika kesuksesan membuat saya kehilangan teman lama? Ketakutan ini sering muncul saat Anda berada di ambang terobosan besar. Anggap saja sebagai upaya terakhir dari diri lama Anda untuk mempertahankan status quo. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan membiasakan diri melakukan afirmasi atau meditasi setiap hari. Saat bangun tidur, bayangkan diri Anda sudah berada di sisi lain jembatan, hidup di rumah impian tanpa beban utang, menjalankan bisnis yang sukses, atau merasakan ketenangan karena tidak perlu khawatir soal tagihan. Biarkan gambaran itu meresap ke dalam kesadaran tubuh Anda. Perhatikan bagaimana postur Anda berubah atau napas Anda menjadi lebih stabil. Latihan sederhana ini memperkuat keyakinan Anda terhadap kemakmuran dan membantu Anda terus melangkah maju. Uang hanyalah salah satu bentuk dari kelimpahan. Bentuk lainnya adalah perkembangan diri. Seiring perjalanan Anda menyeberangi jembatan, Anda mungkin mulai menyadari perubahan dalam diri. Berbicara lebih percaya diri dalam rapat, mengambil inisiatif tanpa ragu, atau menetapkan batasan dalam hubungan yang sebelumnya menguras energi Anda. Ini adalah tanda bahwa Anda sedang menaikkan frekuensi harga diri Anda. Kekayaan sejati tidak hanya terlihat di rekening bank, tetapi juga dalam bagaimana Anda memandang diri sendiri dan bagaimana dunia merespons perubahan itu. Lingkungan lama, Anda mungkin menyesuaikan diri dengan perubahan Anda, atau justru menghilang, memberi ruang bagi orang dan peluang baru yang lebih selaras dengan visi Anda. Dukungan dari komunitas yang tepat bisa menjadi penyeimbang. Anda mungkin menemukan kelompok mastermind atau forum online tempat orang-orang berbagi pengalaman tentang membangun kekayaan, mengubah pola pikir, dan memberdayakan diri. Berbagi kisah sukses dan tantangan dengan orang-orang yang memiliki tujuan serupa akan menguatkan perjalanan Anda. Tetapi pastikan Anda memilih lingkungan yang positif dan membangun, bukan tempat yang penuh dengan sinisme atau jebakan cepat kaya. Anda sedang membangun kemakmuran sejati, bukan ilusi sesaat. Seiring perjalanan ini, tujuan Anda mungkin berubah. Mungkin awalnya Anda hanya ingin melunasi utang atau mencapai kestabilan finansial. Tetapi seiring dengan bertambahnya kelimpahan, Anda melihat peluang untuk berkontribusi lebih besar, mendanai gerakan sosial, membimbing generasi muda, atau menciptakan produk yang benar-benar bermanfaat bagi banyak orang. Ironisnya, saat Anda mulai berpikir tentang dampak bagi orang lain, Anda justru semakin menarik kekayaan. Semesta suka memperbesar energi yang membawa manfaat bagi banyak orang. Kesuksesan Anda bukan hanya untuk Anda sendiri, tetapi menjadi gelombang yang menyebar dan menyentuh kehidupan orang lain. Saat Anda mencapai potensi penuh Anda, baik dalam bisnis, seni, atau filantropi, Anda mungkin mulai merasakan hubungan spiritual yang lebih dalam. Anda bisa saja tiba-tiba merasa ingin berterima kasih, meskipun tanpa alasan yang jelas. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih atas kemitraan yang tak terduga ini. Terima kasih karena saya ada di sini saat ini. Rasa syukur ini bukan hanya meningkatkan energi Anda, tetapi juga menciptakan siklus umpan balik dengan semesta. Semakin Anda mengenali bantuan kecil dari alam semesta, semakin sering mereka muncul dalam hidup Anda. Menyeberangi jembatan tidak berarti Anda tidak akan menghadapi tantangan lagi. Hidup tetap memiliki naik turunnya, bahkan dalam kondisi berkelimpahan. Tetapi bedanya, tantangan sekarang bukan lagi tembok yang menghalangi, melainkan teka-teki yang bisa Anda pecahkan. Anda akan memiliki keberanian, ketahanan emosional, dan kapasitas finansial untuk menghadapi hambatan dengan lebih tenang dan fleksibel.
Jika sebelumnya krisis kecil bisa membuat Anda terpuruk selama berminggu-minggu, kini Anda akan bangkit lebih cepat dengan cara pandang yang lebih luas. Di suatu titik, Anda akan menoleh ke belakang dan melihat betapa jauhnya Anda telah melangkah. Sosok diri Anda yang dulu penuh ketakutan dan ragu akan terasa seperti bagian dari bab yang telah berlalu. Yang tersisa adalah jiwa yang tak terhentikan, siap menjelajahi cakrawala yang lebih luas. Karena sejatinya, menyeberangi jembatan ini hanyalah permulaan. Di sisi lain, ada dunia tanpa batas yang menunggu untuk dijelajahi. Bab 5. Membebaskan jutawan dalam diri Anda. Tutup mata dan bayangkan versi terdalam dan paling sejati dari diri Anda. Seperti apa diri Anda ketika terbebas dari tekanan finansial atau batasan yang Anda buat sendiri? Mungkin Anda melihat diri Anda dengan percaya diri berinvestasi, memiliki berbagai sumber penghasilan, atau sekadar menikmati hidup tanpa harus khawatir tentang uang setiap hari. Gambaran ini bukanlah sekadar mimpi, itu adalah cerminan dari jutawan dalam diri. Bagian dari kepribadian Anda yang tidak takut berkembang, siap mengelola kekayaan dengan bijak dan berani melangkah maju. Banyak orang percaya bahwa kekayaan hanya untuk mereka yang lahir kaya atau memiliki warisan besar. Padahal, banyak jutawan memulai perjalanan mereka dengan menyelaraskan diri dengan pola pikir ini terlebih dahulu, sebelum akhirnya itu terwujud dalam kenyataan. Jadi, bagaimana Anda bisa membebaskan jutawan dalam diri dari belenggu keraguan, pola pikir negatif, dan kerendahan hati yang keliru? Langkah pertama adalah menyadari bahwa kekayaan bukanlah sesuatu yang hanya diperuntukkan bagi segelintir orang. Jika Anda terus berpikir bahwa hanya selebriti atau pewaris yang pantas sukses, Anda justru mengesampingkan diri sendiri. Rahasianya adalah melihat kekayaan sebagai perpanjangan alami dari energi kreatif Anda. Kekayaan, pada dasarnya, adalah hasil dari menciptakan nilai, baik itu materi, intelektual, atau emosional, dan menerima imbalan yang sepadan. Jutawan dalam diri, Anda adalah ahli dalam mengarahkan bakat untuk menciptakan nilai yang siap dihargai oleh dunia. Dan transformasi ini seringkali dimulai dari perubahan kecil dalam pola pikir. Misalnya, alih-alih mengatakan, "Saya tidak mampu membelinya," ubah menjadi, "Saya memilih untuk tidak berinvestasi dalam hal itu sekarang." Dengan begitu, Anda mengambil kembali kendali atas keputusan finansial Anda. Saat menghadapi peluang besar yang terasa menakutkan, alih-alih langsung meragukan diri sendiri, ubah respons menjadi, "Bagaimana saya bisa mewujudkannya?" Setiap kali Anda melakukan pergeseran bahasa seperti ini, Anda perlahan-lahan membongkar blok mental yang memisahkan Anda dari kekayaan. Para jutawan tidak melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai pelajaran berharga. Orang-orang yang mampu mempertahankan kekayaan dalam jangka panjang biasanya telah mengalami banyak kegagalan, tetapi mereka menggunakannya sebagai data untuk meningkatkan strategi. Dengan pola pikir ini, Anda menjadi lebih berani, lebih mau mencoba, dan secara paradoks lebih stabil. Karena Anda tidak lagi takut gagal. Keberuntungan seringkali berpihak pada mereka yang terus menyempurnakan pendekatan mereka, hingga semesta selaras dengan semangat pantang menyerah mereka. Perhatikan bagaimana Anda mengelola keuangan saat ini. Jika Anda sering ceroboh, selalu kehabisan uang, mengabaikan anggaran, atau terlalu takut untuk membelanjakan apapun, Anda menciptakan kekacauan dalam hubungan Anda dengan uang. Jutawan dalam diri, Anda berkembang dalam keteraturan dan kejelasan. Anda tidak perlu langsung menjadi ahli keuangan, tetapi mulai dari hal-hal sederhana seperti mencatat pengeluaran, merencanakan anggaran bulanan, dan mengalokasikan investasi dapat memberikan perubahan besar. Ketika Anda membuktikan bahwa Anda bisa mengelola jumlah kecil dengan baik, Anda mengirimkan sinyal ke kehidupan bahwa Anda siap untuk menangani jumlah yang lebih besar. Kekayaan enggan mengalir ke tempat yang dikelola dengan ceroboh. Orang-orang terkaya di dunia seringkali mengaitkan kesuksesan mereka dengan sikap dermawan. Entah itu menyisihkan sebagian pendapatan untuk amal, menjadi mentor bagi orang lain, atau sekadar menyumbangkan waktu untuk membantu. Tindakan memberi menunjukkan bahwa
Anda hidup dalam kelimpahan, bukan kekurangan. Ketika Anda bisa memberi, itu berarti Anda sudah memiliki sesuatu untuk diberikan. Pola pikir ini memperkuat kesadaran akan keberlimpahan dalam hidup Anda, yang pada akhirnya mempercepat perjalanan Anda menuju kemakmuran nyata. Lingkungan Anda sangat memengaruhi pertumbuhan jutawan dalam diri. Jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengeluh bahwa sistem tidak adil atau bahwa orang kaya itu jahat, tanpa sadar Anda menyerap pola pikir itu dan membatasi potensi Anda sendiri. Sebaliknya, carilah komunitas yang berorientasi pada kesuksesan, melalui acara networking, forum online, atau bahkan membaca biografi tokoh sukses. Anda akan melihat bahwa mereka lebih fokus pada peluang, kolaborasi, dan pembelajaran berkelanjutan dibandingkan dengan membatasi diri pada keluhan. Saat Anda berkembang, Anda mungkin mulai menyadari perubahan dalam cara Anda berbicara, berpakaian, atau mengambil peran kepemimpinan yang sebelumnya Anda hindari. Beberapa orang di sekitar Anda mungkin mengatakan bahwa Anda telah berubah, dan mereka tidak sepenuhnya salah. Anda sedang melepaskan identitas lama yang nyaman dengan mediokritas. Tetapi inti dari diri Anda, kepedulian, humor, dan rasa keadilan, tetap ada. Jangan biarkan rasa bersalah menahan Anda. Rayakan perubahan ini. Menjadi versi terbaik dari diri Anda bukan berarti kehilangan jati diri, melainkan mengintegrasikan semua aspek diri ke dalam ekspresi yang lebih kuat dan berdaya. Terkadang, pengalaman masa lalu seperti melihat pertengkaran keluarga karena uang atau merasa dipermalukan karena menginginkan lebih bisa menahan Anda secara tidak sadar. Dalam beberapa kasus, terapi, menulis jurnal, atau meditasi dapat membantu menggali dan menyembuhkan luka ini. Begitu Anda melepaskan beban emosional ini, Anda akan merasakan lonjakan energi yang membebaskan. Dan seringkali, keberuntungan yang dialami seseorang sebenarnya adalah hasil dari perubahan emosional yang mendalam. Ketika jutawan dalam diri telah terbebas, ia membutuhkan nutrisi terus-menerus, belajar secara berkelanjutan, refleksi mendalam, dan keyakinan pada kemampuan Anda untuk beradaptasi. Jangan biarkan diri Anda kembali ke pola lama. Tantang diri Anda untuk menetapkan tujuan yang lebih besar, menyempurnakan strategi, dan tetap terbuka terhadap intuisi yang membimbing langkah Anda selanjutnya. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan hanya tentang angka di rekening bank. Ini adalah eksplorasi tentang bagaimana Anda bisa sepenuhnya mengaktualisasikan potensi diri. Uang hanyalah alat, medium untuk mengekspresikan diri dan membantu orang lain. Ketika Anda melihatnya dengan cara ini, mengejar kekayaan bukan lagi ambisi pribadi semata, tetapi menjadi misi yang lebih besar untuk menciptakan dampak positif bagi komunitas, orang-orang terdekat, bahkan mereka yang tidak Anda kenal. Inilah kebebasan sejati. Hidup di mana berkah finansial, Anda menjadi pemicu bagi perubahan yang lebih besar. Dengan mengubah pola pikir, mengelola sumber daya dengan bijak, berbagi dengan tulus, dan menyembuhkan luka batin, Anda akan menjadi magnet alami bagi kekayaan. Dan saat semua itu terjadi, Anda akan menyadari bahwa hadiah terbesar bukan hanya uang itu sendiri, tetapi perasaan luar biasa, karena telah memperluas siapa diri Anda dan apa yang bisa Anda lakukan di dunia ini. Bab 6. Efek riak dari takdir Anda. Bayangkan Anda menjatuhkan sebuah kerikil kecil ke dalam kolam yang tenang. Tindakan sederhana itu menciptakan riak yang menyebar ke segala arah, mencapai tepi yang jauh dari titik jatuhnya. Begitu pula dengan perjalanan hidup Anda. Ketika Anda mengalami terobosan besar, terutama dalam hal kesejahteraan dan kesuksesan, perubahan dalam diri Anda akan menciptakan gelombang yang berdampak pada keluarga, teman, komunitas, bahkan orang-orang yang tak pernah Anda temui. Setiap langkah maju yang Anda ambil bisa menyalakan harapan dalam diri orang lain, menantang keyakinan mereka yang membatasi diri, dan mendorong mereka untuk bermimpi lebih tinggi. Bayangkan Anda mendapatkan kesepakatan bisnis yang mengubah hidup orang-orang di sekitar Anda yang sebelumnya merasa terjebak dalam kehidupan biasa, mulai mempertimbangkan ulang jalan mereka. Keluarga Anda mulai berani menetapkan tujuan yang lebih besar, dan generasi muda dalam keluarga melihat contoh nyata tentang ketangguhan yang mengubah batasan mereka tentang apa yang mungkin dicapai.
Hasil akhirnya adalah perubahan pola pikir kolektif, di mana kemungkinan dan peluang mulai menggantikan rasa putus asa. Lebih dari itu, ketika Anda secara sadar menginvestasikan kembali keberhasilan Anda, misalnya dengan mendanai beasiswa atau membimbing wirausahawan baru, Anda membantu menciptakan ekosistem kemajuan. Pengusaha muda yang Anda dukung bisa menjadi kisah sukses yang menginspirasi, lalu meneruskan kebaikan ini kepada orang lain. Ini membentuk budaya kolaborasi yang dapat ditelusuri kembali ke keputusan awal Anda untuk berbagi. Bukan hanya secara finansial, energi emosional Anda juga terpancar keluar. Saat Anda menjalani hidup dengan keyakinan, percaya diri, dan kemurahan hati, Anda menarik orang-orang yang tepat, klien, rekan kerja, atau peluang kreatif yang sesuai dengan visi Anda. Ketika Anda berhasil melewati hambatan, orang lain melihat bukti nyata bahwa lompatan besar itu mungkin dilakukan. Dalam masyarakat yang sering diliputi ketakutan dan sinisme, menjadi contoh hidup dari transformasi dapat menginspirasi perubahan kolektif. Tentu saja, tidak semua orang akan merayakan keberhasilan Anda. Beberapa mungkin bereaksi dengan iri hati, rasa tidak aman, atau skeptisisme. Jangan mengambilnya secara pribadi. Anggap saja itu sebagai cerminan dari pergulatan batin mereka sendiri. Anda bisa menawarkan empati atau bimbingan, tetapi Anda tidak berkewajiban untuk menghentikan langkah Anda. Jika Anda tetap tegas, namun penuh kasih dalam menetapkan batasan, Anda tetap membuka pintu bagi mereka untuk berkembang ketika mereka siap. Alam semesta, melalui berbagai kebetulan dan dukungan tak terlihat, memperhatikan bagaimana Anda menggunakan pengaruh baru Anda. Jika Anda hanya menimbun keberhasilan untuk diri sendiri, aliran peluang mungkin melambat. Sebaliknya, jika Anda menyalurkan kesuksesan untuk mengangkat orang lain, Anda akan melihat lebih banyak pintu yang terbuka. Semesta cenderung berkembang ketika individu menggunakan pencapaian mereka untuk mendorong kemajuan bersama. Saat jangkauan Anda meluas, hubungan Anda juga bisa berubah. Ikatan emosional bisa semakin dalam, terutama jika tekanan finansial berkurang. Anda mungkin menarik pasangan yang sejalan dengan energi baru Anda, atau melihat hubungan yang sudah ada tumbuh semakin kuat saat Anda dan pasangan bermimpi lebih besar bersama. Persahabatan dan hubungan keluarga juga bisa beradaptasi, menggabungkan kestabilan materi dengan koneksi yang lebih tulus. Kekayaan saja tidak menjamin kebahagiaan atau kestabilan, tetapi bisa menghilangkan beberapa hambatan yang memungkinkan dinamika yang lebih sehat berkembang. Membimbing orang lain atau berkontribusi dalam filantropi tidak hanya memberi manfaat bagi mereka yang menerima, tetapi juga memperkaya Anda dengan wawasan baru dan rasa tujuan yang lebih dalam. Energi dan niat baik yang Anda berikan seringkali kembali kepada Anda dalam jumlah yang lebih besar. Mungkin ada saat-saat Anda merasa cemas, takut mengecewakan orang lain, atau khawatir bahwa kesuksesan Anda akan runtuh di bawah tekanan. Namun, ingatlah bahwa hidup bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menunjukkan ketahanan, integritas, dan kemampuan beradaptasi. Jika suatu rencana gagal, Anda masih bisa menjadi contoh bagaimana belajar dari kegagalan, bukan menyerah kepadanya. Pada akhirnya, Anda tidak ditakdirkan untuk menjalani hidup ini sendirian. Keberhasilan Anda adalah percikan yang dapat menerangi jaringan yang lebih luas, mengingatkan orang lain bahwa kelimpahan itu mungkin. Setiap langkah yang Anda ambil menciptakan riak yang mengubah kesadaran kolektif, menggeser narasi global dari keterbatasan menjadi kemungkinan. Baik Anda baru memulai perjalanan atau sudah berada di puncak kesuksesan, tetaplah melihat gambaran besar. Dengan merangkul takdir Anda dan membagikan hasilnya, Anda menjadi kekuatan perubahan yang berkelanjutan, di mana setiap lompatan Anda menjadi landasan bagi orang lain untuk menemukan potensi mereka yang belum tergali. Bab 7. Takdir yang tak bisa lagi Anda pungkiri. Anda telah sampai di sebuah persimpangan, di mana hidup tak bisa lagi berjalan seperti dulu. Mungkin belakangan ini pikiran gelisah atau dorongan yang sulit dijelaskan sering muncul, memberi isyarat bahwa ada tujuan yang lebih besar, menanti. Isyarat ini tidak akan mereda, justru semakin kuat, mendesak Anda untuk menerima takdir yang tak bisa lagi dihindari. Peristiwa yang terjadi di sekitar Anda,
kesempatan tak terduga, pertemuan penting, atau dorongan terus-menerus dari impian Anda. Semuanya bermuara pada satu pesan. Waktunya adalah sekarang. Sekarang waktunya untuk apa? Waktunya berkembang melampaui kebiasaan lama dan batasan yang sudah usang. Waktunya meninggalkan pola pikir yang mengecilkan impian Anda. Waktunya menerima terobosan besar, baik dalam kreativitas, keuangan, atau keajaiban semesta yang tampak mustahil secara logika. Mungkin Anda pernah mendekati kesuksesan atau membuat kemajuan hanya untuk kemudian mundur saat rasa takut atau rasa nyaman menghalangi. Namun, pada titik ini, tak ada lagi ruang untuk setengah-setengah. Babak baru dalam hidup menuntut kehadiran penuh Anda. Keajaiban kecil yang terjadi belakangan bukanlah kebetulan. Anda bertemu orang yang tepat di waktu yang tepat, menemukan buku yang menginspirasi, atau mengalami serangkaian kejadian yang membentuk pola tak bisa diabaikan. Semesta sedang merajut kemungkinan dalam kehidupan Anda, membawa Anda ke masa depan yang lebih luas. Bukan hanya untuk keuntungan Anda, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar Anda. Kesuksesan Anda bisa menjadi peta jalan bagi mereka yang hampir kehilangan harapan. Wajar jika Anda merasa kewalahan dengan perubahan besar ini. Mungkin muncul pertanyaan, apakah saya cukup siap? Apakah saya cukup berbakat? Jawabannya adalah ya. Semua tantangan dan nyaris berhasil yang pernah Anda alami telah menguatkan Anda dengan cara yang belum sepenuhnya Anda sadari. Jika semesta mendorong Anda menuju takdir yang lebih besar, itu karena Anda sudah memiliki benih keberhasilan di dalam diri Anda. Melangkah menuju takdir akan membawa tantangan baru. Pengaruh yang semakin besar bisa memperbesar sifat-sifat yang selama ini diabaikan. Mungkin kesabaran yang minim atau kecenderungan berlebihan dalam sesuatu. Ini akan menguji kompas moral Anda. Namun semesta akan terus membimbing Anda agar tetap seimbang, mengingatkan Anda untuk menggunakan sumber daya dengan bijak, dan membagikan keberhasilan dengan murah hati. Saat Anda naik, orang-orang di sekitar mungkin mulai melihat Anda dengan cara yang berbeda. Ada yang kagum, ada yang iri. Beberapa teman atau keluarga mungkin masih terikat pada ekspektasi lama mereka tentang Anda. Namun, menghadapi perubahan ini dengan penuh kebijaksanaan adalah kunci. Anda bukan meninggalkan mereka, tetapi berkembang, dan hubungan juga harus berkembang bersama Anda. Perubahan paling mendalam terjadi di dalam diri Anda. Anda mulai melihat batasan sebagai ilusi. Alih-alih bertanya, bisakah saya melakukan ini? Anda mulai bertanya, apa lagi yang mungkin? Pergeseran dari keraguan ke rasa ingin tahu ini membebaskan kreativitas Anda, melahirkan ide-ide baru yang menggabungkan ambisi dengan dampak sosial. Mungkin kegembiraan yang menggebu membuat Anda sulit tidur di malam hari, tetapi momentum adalah sekutu Anda. Begitu Anda berkomitmen, setiap langkah baru terasa lebih alami. Semesta terus menyelaraskan jalan Anda, mengatur ulang keadaan untuk mendukung perjalanan Anda. Sebentar lagi, Anda akan mendapati diri Anda menangani tugas-tugas yang dulu terasa menakutkan dengan mudah yang mengejutkan. Hidup Anda menjadi bukti nyata dari perubahan, dan takdir yang dulu terasa jauh kini menjadi pijakan yang kokoh di bawah kaki Anda. Terimalah ini. Anda tidak sekadar mewujudkan mimpi pribadi, Anda sedang melangkah ke dalam skenario kosmik yang membutuhkan kejeniusan unik Anda saat ini juga. Dengan menerima panggilan ini, Anda membuka pintu menuju peluang yang lebih besar lagi. Proyek-proyek besar, pencapaian finansial jutaan rupiah, dan perubahan hidup bukan lagi sekadar impian, tetapi langkah logis berikutnya. Anda telah merasakan kemajuan yang tak terbendung, dan kini tak ada lagi jalan untuk kembali.